Ketemu lagi bareng Cici Angel dan Andre di Sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik, Cici mau tanya kabar kalian semua di rumah. Sudah pada mandi belum? Sudah pada makan belum? Sudah. Pasti sudah dong. Karena kan kita mau menyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita di Sekolah Minggu Online. Nah, kabarnya adik-adik semua gimana di rumah? Cici percaya kabar kita selalu sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, kita kan udah mandi nih, udah makan, udah semangat dong. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Yang semangat ya, ikuti gerakan Cici. Tepuk tangan. Kita nyanyi dua kelas ya adik-adik, bahasa Indonesia dulu ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bahasa Inggris ya adik-adik. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Nah, masih semangat kan? Sebelum kita melanjutkan gerak-gerak, joget-joget, kita mau berdoa dulu ya. Gimana sikap doa yang benar? Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Cici berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, karena berkat Tuhan karena berkat Tuhan kami bisa kami bisa mengikuti mengikuti Sekolah Minggu Online. Sekolah Minggu Online. Tuhan berkati kami Tuhan berkati kami agar kami agar kami tetap semangat tetap semangat dalam memuji Tuhan. dalam memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, dalam nama dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. 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 Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau joget-joget lagi. Kita mau nyanyi lagu KASIH. Kita harus selalu mengasihi ya adik-adik. Mengasihi mama papa, mengasihi teman-teman, saudara-saudara, guru-guru sekolah minggu, Cici, Koko, contoh dan lause-lause. Yuk kita nyanyi ya. Tepuk tangan. Kasih, 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 kasih.
adik-adik, kita masih tetap diri adik-adik, kita masih mau tetap memuji Tuhan dengan semangat. Kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kita nyanyi dua bahasa ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dulu ya adik-adik. Masih tetap semangat dong. Semangat yuk. Cerita, kita masih mau menyanyikan lagu TAA TAA. Kita harus selalu taat ya kepada Tuhan Yesus, kepada papa mama, kepada guru-guru dan semua orang yang lebih tua dari kita. Yuk kita nyanyi TAA TAA. Selamat mendengarkan cerita. Dadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih dengan Contoh Angeli di ibadah sekolah Minggu online. Adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik masih semangat kan? Masih dong. Tadi kan memuji Tuhan semangat. Nah, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan juga harus semangat. Ikuti contoh, semangat. Ya, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab, kita mau doa dulu ya. Ayo semuanya, sikap doa yang baik gimana? Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa contoh ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, berkati kami semua agar kami mengerti cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Amin.
Amin. Nah, adik-adik, beberapa minggu yang lalu kan udah diceritakan nih sama Lause, sama Contau, sama Koko, sama Cici, yaitu tentang para pemimpin bangsa Israel atau yang disebut dengan para hakim. Nah, ada beberapa hakim yang diceritakan beberapa minggu lalu, misalnya Deborah, terus Gideon. Nah, minggu lalu sudah diceritakan juga tentang seorang hakim Israel yang sangat kuat. Adik-adik masih ingat gak ya? Masih ingat gak? Iya, pintar sekali adik-adik. Berarti adik-adik kemarin mendengarkan ceritanya dengan baik. Siapa adik-adik hakim yang kuat atau pemimpin yang sangat kuat yang diceritakan oleh Lause minggu lalu? Yaitu Simson. Benar sekali. Simson adalah salah satu tokoh Alkitab hakim yang diberikan Tuhan kekuatan. Nah, pada minggu ini Contau mau bawa kita di dalam satu cerita firman Tuhan. Kalau beberapa minggu lalu sudah diceritakan tentang hakim yang laki-laki. Nah, minggu ini Contau mau bawa kita nih dalam satu cerita firman Tuhan tentang dua orang tokoh dalam Alkitab. Dua orang tokoh perempuan yang namanya Ruth dan Naomi. Nah, cerita kita pada minggu ini kita ambil di dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Nah, adik-adik, kan udah diceritakan sama Lause, sama Contau, sama Koko Cici beberapa minggu lalu kalau bangsa Israel selalu Tuhan suruh para hakim untuk memimpin bangsa Israel, baik itu memimpin dalam peperangan, baik itu memimpin untuk mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Nah, pada zaman hakim-hakim di tanah Israel, adik-adik, terjadi kelaparan. Wah, orang Israel mereka pada menderita adik-adik. Mau makan susah, mau cari makanan susah. Karena pada masa itu terjadi kelaparan yang sangat hebat di tanah Israel pada masa pemerintahan para hakim. Nah, pada saat itu ada satu keluarga adik-adik yang tinggal di tanah Israel. Satu keluarga yang bernama keluarga Bapak Elimelek. Nah, Bapak Elimelek ini punya istri namanya Ibu Naomi. Kemudian Bapak Elimelek dan Ibu Naomi punya dua anak laki-laki yang namanya Mahlon dan Kilion. Nah, ketika terjadi kelaparan yang hebat di tanah Israel, mau makan kan susah kan adik-adik, namanya juga terjadi kelaparan. Bukan hanya keluarga Bapak Elimelek aja yang merasakan kelaparan, tetapi semua orang yang hidup di tanah Israel, mereka semua bangsa Israel, mereka semuanya merasakan atau mereka harus mengalami kelaparan oleh karena di sana terjadi bencana kelaparan yang hebat. Oleh sebab itu, keluarga Bapak Elimelek ini bersama dengan Ibu Naomi dan juga kedua anaknya laki-laki, mereka pergi dari tanah Israel ke daerah Moab atau ke tanah Moab. Nah, mereka pergi adik-adik, mereka pergi ke tanah Moab, mereka pergi ke tanah Moab supaya mereka bisa bertahan hidup. Kalau mereka tinggal di Israel kan, Israel lagi terjadi kelaparan. Nah, supaya bisa bertahan hidup, mereka pergilah ke tanah Moab supaya mereka bisa bertahan hidup, supaya mereka bisa mencari makanan di sana. Dan keluarga Bapak Elimelek ini pun mereka tinggal di tanah Moab. Nah, setelah mereka tinggal di tanah Moab, Bapak Elimelek, Ibu Naomi, terus kedua anaknya laki-laki itu yang namanya Mahlon dan Kilion, mereka pun menetap di sana cukup lama. Ketika mereka sudah menetap di tanah Moab, Bapak Elimelek pun meninggal adik-adik. Bapak Elimelek meninggal. Nah, karena Bapak Elimelek meninggal, Ibu Naomi pasti sedih kan? Suaminya kan meninggal, pasti Ibu Naomi sedih karena Ibu Naomi ditinggalkan bersama dengan dua anaknya laki-laki. Nah, setelah Bapak Elimelek meninggal, anaknya Ibu Naomi ini, yang dua orang ini, yang namanya Mahlon dan Kilion, mereka pun menikah dengan wanita Moab atau perempuan Moab.
Yang pertama, nama istrinya yaitu bernama Orpa dan juga Ruth. Anaknya Ibu Naomi ini menikahi perempuan Moab yang namanya Orpa dan Ruth. Nah, adik-adik, lalu menikahlah kedua anak Ibu Naomi ini dengan perempuan Moab yang bernama Orpa dan Ruth, dan mereka hidup di tanah Moab cukup lama waktunya. Kemudian adik-adik, setelah mereka menikah, meninggallah kedua saudara ini, anaknya Ibu Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion. Kan pertama bapaknya yang meninggal, yaitu Bapak Elimelek. Setelah Mahlon dan Kilion menikah dengan dengan Ruth dan dengan Orpa, maka meninggallah kedua anaknya Ibu Naomi ini. Wah, kira-kira Ibu Naomi sedih nggak ya? Pasti sedih kan adik-adik? Sedih dong. Suaminya udah meninggal, terus kedua anaknya juga. Anaknya Ibu Naomi kan cuma ada 2 orang ini juga meninggal. Wah, Ibu Naomi pasti sedih. Ibu Naomi pasti nangis. Maka setelah kedua anak Ibu Naomi ini meninggal, yang tertinggal hanyalah Ibu Naomi, kedua menantunya yaitu Orpa dan Ruth. Nah, menantu itu apa ya contoh? Menantu itu yaitu suami atau istri dari anak. Nah, kayak Ibu Naomi kan punya anak nih, namanya Mahlon dan Kilion. Mereka dua menikah dengan Orpa dan Ruth. Jadi Orpa dan Ruth ini disebut menantu. Jadi sekarang tinggal bertiga deh, Bu Naomi, Orpa dan Ruth. Suami mereka bertiga sudah meninggal semua. Jadi mereka tiga tinggal seorang diri. Nah, karena Ibu Naomi ini melihat bahwa suaminya sudah meninggal, kedua anaknya juga sudah meninggal, jadi yang tersisa hanyalah Ibu Naomi dan kedua menantunya yaitu Orpa dan Ruth. Maka Ibu Naomi pun mengambil keputusan untuk kembali ke tanah Israel, ke tanah Bethlehem, yaitu kampung halamannya Ibu Naomi. Nah, setelah Ibu Naomi mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halamannya, ke tanah Israel, ke kota Bethlehem, Ruth dan Orpa pun ikut dengan Ibu Naomi. Mereka pun berjalan menuju ke Bethlehem, ke tanah Israel. Ketika di perjalanan menuju ke Bethlehem, berkatalah Ibu Naomi kepada kedua menantunya ini yang namanya Orpa dan Ruth, katanya, "Menantuku, pulanglah kamu berdua ke rumah ibumu masing-masing, ke kampungmu masing-masing. Karena sekarang kedua anakku yaitu Mahlon dan Kilion sudah meninggal, jadi kamu sudah tidak punya suami lagi, jadi kamu kembalilah ke rumah ibumu. Biarkan aku kembali sendiri ke kampung halamanku, yaitu ke Bethlehem, ke tanah Israel." Nah, di tengah perjalanan itu, ketika Ibu Naomi berkata demikian, sedihlah hati Orpa dan Ruth. Orpa dan Ruth pun menangis adik-adik. Mereka menangis, tetapi Orpa memilih untuk kembali ke rumah ibunya. Lalu Orpa pun memeluk Ibu Naomi, ibu mertuanya. Terus mereka pun saling menangis, mereka sedih karena Orpa harus berpamitan, berpisah dengan ibu mertuanya. Lalu Orpa pun pergi meninggalkan Ibu Naomi dan Ruth, dan ia kembali ke rumah ibunya, ke rumah orang tuanya, ke kampung halamannya. Tinggallah Ibu Naomi dan Ruth dengan menantunya yang namanya Ruth. Lalu berkatalah Ibu Naomi kepada Ruth, "Ruth, kembalilah kamu juga ke rumah ibumu dan ke kampung halamanmu. Biarkanlah aku kembali sendiri ke tanah Bethlehem, ke bangsaku Israel." Tetapi Ruth berkata ke Ibu Naomi, katanya begini, "Aku akan selalu mengikuti engkau, kemanapun engkau pergi aku akan ikut. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku." Wah, Ruth ini luar biasa ya adik-adik, luar biasa banget kan? Padahal Ruth bisa aja pulang ke rumah ibunya, ke rumah orang tuanya, dan dia bisa aja meninggalkan Ibu Naomi kan? Tetapi Ruth nggak mau meninggalkan Ibu Naomi adik-adik. Ya, tetap setia berada di samping Ibu Naomi, ibu mertuanya. Bahkan dia bilang sama Ibu Naomi, "Kemanapun engkau pergi aku akan ikut. Bangsamu bangsaku, Allahmu juga Allahku." Wah, luar biasa ya. Padahal Ruth ini adalah
Wanita Moab, perempuan Moab bukan keturunan bangsa Israel yang mengenal Tuhan, tetapi luar biasa di situ. Rut tetap setia menemani mertuanya. Bahkan ia akan tetap ikut pulang bersama dengan ibu mertuanya, Ibu Naomi, ke tanah Bethlehem, ke tanah Israel. Nah, ini yang luar biasa adik-adik. Rut tetap setia di samping Ibu Naomi, dan juga ia berkata bahwa bangsa Ibu Naomi juga bangsanya, dan Allah Ibu Naomi juga Allahnya. Nah, ini yang bisa kita teladani adik-adik. Rut adalah wanita yang baik, wanita yang setia. Ia tidak mau meninggalkan Ibu Naomi seorang diri. Ia tidak mau membiarkan Ibu Naomi tinggal seorang diri. Dia mau menemani Ibu Naomi, ibu mertuanya. Terus ia juga mau merawat, dan ia sangat mengasihi Ibu Naomi sebagai ibu mertuanya. Wah, Rut wanita yang baik ya, yang hebat ya, luar biasa. Jadi adik-adik, di sini kita bisa belajar bagaimana bahwa Rut adalah seorang perempuan yang luar biasa. Perempuan yang memiliki hati yang sangat baik. Bahkan ia mau merawat ibu mertuanya dengan baik, menemani ibu mertuanya. Bahkan mereka pun terus meneruskan perjalanan mereka sampai mereka tiba ke tanah Bethlehem, yaitu ke tanah Israel, kampung halaman Ibu Naomi. Nah adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik harus ingat ya, kalau ditanya minggu depan atau kapan-kapan ditanya sama Contau, sama Lause, sama Koko Cici, yang diceritakan oleh Contau pada minggu ini tentang dua tokoh wanita dalam Alkitab, harus ingat ya, yaitu tentang siapa adik-adik? Iya, benar sekali, Rut dan Naomi. Pinter, berarti adik-adik mendengarkan cerita dengan baik. Adik-adik, sebelum kita menutup cerita kita mau hafal ayat dulu ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Rut pasal 1 ayat 16D. Ikuti Contau ya. Pertama kali biarkan Contau baca, kedua kali baru adik-adik ikuti ya. Rut pasal 16 ayat yang ke-16D. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ikuti Contau sekali lagi ya. Rut pasal 1 ayat 16 D. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Iya, demikianlah ayat Alkitab kita pada hari ini dan juga cerita kita. Adik-adik, kalau ditanya harus bisa jawab ya. Kalau ditanya nanti kapan-kapan Contoh tanya apa yang Contoh ceritakan hari ini, harus bisa jawab. Oke? Nah, sekarang kita mau menutup cerita kita. Mari adik-adik semuanya, sikap doanya yang baik. Ayo, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa Contoh sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi di minggu-minggu selanjutnya ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah selesai mendengarkan cerita. Cici mau nanya sama adik-adik, siapa nama tokoh yang tadi diceritakan? Siapa ya? Rut dan Naomi. Benar sekali, pintar semua, Rut dan Naomi. Jangan dilupakan ya adik-adik, nanti kalau Cici atau Koko atau Contau atau Lause nanya, adik-adik udah bisa jawab. Nanti siapa tahu ada hadiah loh. Jangan dilupakan ya. Kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Yang semangat ya adik-adik. Tepuk tangan.
Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai kami sudah selesai bernyanyi, bernyanyi, memuji Tuhan. memuji Tuhan. Kami juga sudah Kami juga sudah mendengarkan cerita. mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, jadikan kami jadikan kami anak-anak anak-anak yang baik yang baik dan setia kepada Tuhan. dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan.